Kiki tak lagi mengejar kemilau hidup. Ia memilih menapaki hari-hari panjangnya dengan bijaksana. Baginya sudah cukup urusan mengejar ketenaran. Ia sekarang hanya menginginkan sebongkah ketenangan. Menjadi instruktur kebugaran tubuh, juga menjalani aktivitas bisnis kecil-kecilan bersama para rekan adalah bagian dari hidup wajarnya yang jauh dari aroma ketenaran, apalagi sanjung puja. Juga pada saat ini aku lebih lebih menikmati kok. Apa yang aku udah ada, aku sudah mensyukuri, dan aku nggak pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, nggak. Jujur sih, tujuan aku nggak ada pikiran tujuan jadi artis kan. Waktu aku bermain sebagai artis, oh enak juga duitnya ya, banyak juga ya. Jadi tujuan aku untuk kumpulin duit sampai aku tahu ada masanya nih. Sebagai public figure itu ada masanya, nggak mungkin seterusnya. Di usia mungkin lah 30 ke atas dikit, habis udah. Tapi paling nggak kita harus waktunya masanya, waktu kita masih dipakai, bukan dipakai kasar banget, dipakai waktu masanya kita lagi aktif syuting itu, kita harus pintar-pintar untuk menabung, itu aja. Karena gini, di dalam dirinya dia bukan mencari popularitas ya, yang saya tahu ya, bukan cari popularitas, bukan mencari sensasi atau apa gitu. Yang ada dirinya hanya cari uang. Nah itu dia uang pokoknya. Bagaimana saya kerja keras untuk mencari uang, maka saya mikir gitu. Sekarang gini ya, dia udah rumah bagus, kendaraannya bagus, semuanya bagus. Nah, saya mikir gitu ya, apalagi yang dia cari gitu, ya kan? Udah dong, tinggal cari untuk dirinya sendiri ya, karena ya dia kan harus pengen ya kalau hidup sendiri terus kan nanti ya gimana ya kan, sayang dong. Cantik sendirian, mubazir kan? Gitu. Kiki sekarang ini adalah Kiki yang matang dan teduh jiwa. Di sisa usianya ia berharap bisa berdamai dengan sang ibu. Beruntunglah Kiki, ia tak merasa sepi dan sendiri. Sebab ia memiliki teman-teman dan sahabat yang menjadi pelabuhan tempatnya bersandar kalau tubuh dan hati lelah menapaki kehidupan dunia. Aku bersyukur banget ya, walaupun aku di dalam keluarga, aku nggak diberi keharmonisan, tidak diberikan kasih sayang atau keharmonisan, kasih sayang orang tua, dan di keluarga aku ya nggak, aku kadang-kadang rasa sedih gitu ya. Tapi aku bersyukur aku diberi teman-teman yang baik. Thanks God, temanku semua, hampir semua baik-baik. Aku nggak pernah punya masalah sama teman sampai ribut, sampai berantem gitu ya. Malah aku banyak sekali diberi pertolongan dari teman-teman. Selalu aku berdoa, bersyukur diberi kesehatan sama diberi teman-teman yang baik. Kalau saya sendiri ngelihatnya bagus, perlu dicontohin. Dia tuh orangnya yang mandiri, nggak bergantung sama orang lain. Dia tuh bisa jalanin hidupnya sendiri, nggak yang namanya sekarang ya, saya harus begini, saya harus punya suami, saya harus begini. Dia nggak. Sekarang dia mikir, apa yang bagus buat diri saya jalanin. Dan dia selalu ngomong ke saya, kamu itu harus nikmati dan mensyukuri apa yang kamu punya. In general ya, Kiki itu baik ya ke temennya. Kadang dia curhat, dia cerita apa yang dia rasain di hati. Tapi kalau pas kita juga cerita, dia juga jadi pendengar yang baik kok. Dia juga bisa kasih saran-saran yang dewasa gitu loh. Wanita pada hakikatnya adalah pencari kedamaian. Begitu pula dengan Kiki yang terus berdoa pada Ilahi agar diberi ruang untuk menjalani hidup barunya dengan lebih baik lagi. Meski terkadang ada rasa rindu untuk kembali menekuni dunia akting, namun Kiki memilih mengeremnya. Biarlah sesekali saja ia bersua kamera, sebab ia tak lagi muda. Dan Kiki percaya rezeki itu sudah diatur Yang Maha Kuasa. Ada rasa kangen suasana syuting. Kalau karir ya udahlah biasa aja gitu, nggak usah terlalu banyak syuting gitu loh. Satu kan dia juga udah memang harus istirahat lah, udah capek, dulu dia udah kerja. Terus kalau bilang kesehatan dia lebih jago jaga kesehatan. Sehari sampai 4 jam dia fitness. Mudah-mudahan aja dia dapat jodoh yang pas banget biar cepat berumah tangga, itu aja. Kehidupan yang terjal dengan segala cerita kepedihan bukanlah takdir yang harus disesali. Sebab banyak hikmah bisa didapat. Seperti Kiki Fatmala yang menjadi bintang justru karena pahitnya hidup. Kalau saja hidupnya landai, tak penuh sukacita,
mungkin Kiki tak akan menjadi setegar ini. Kalau menurut aku orangnya happy person, dan aku orangnya nggak mau terlalu pusing gitu loh. Yang hidup aku sekarang aku jalanin, udah deh jalanin hidup apa adanya lah, dibuat enjoy aja gitu. Terus aku orang yang energik, yang orang yang nggak bisa diem, aku orang yang selalu aktif, selalu mau berbuat sesuatu yang ngapain daripada gue nonton TV, gue olahraga, ngapain nih bikin ini bikin itu. Aku orang yang sangat super aktif. Aku semua belajar dari diri sendiri. Apapun aku pelajarin dengan belajar dari lingkungan. Nggak ada yang, orang yang sangat berpengaruh dalam hidupku si A atau si B atau si C. Nggak ada. Tuh dia orangnya tuh happy, mungkin karena dia mensyukuri apa yang dia punya ya. Dia suka bilang sama saya itu orang yang paling bersyukur di dunia ini. Mungkin saya nggak dikasih suami yang gimana gitu, tapi hidup saya itu begini, saya syukur apa yang saya punya. Kalau dia bilang, kalau saya lihat-lihat di luar orang, kadang-kadang kalau kita jalan kan, lihat tuh orang pinggir jalan, Ri, kata dia. Hidup saya lebih beruntung daripada dia. Kiki itu memang nggak pernah berubah kalau saya rasa ya. Orangnya yang selalu ceria. Maksudnya orangnya yang selalu ya seneng aja. Pokoknya ketemu dia tuh kita ya seneng-seneng aja gitu. Nggak ada yang cerita susah atau apa. Jadi saya nggak ngerti ini orang kapan susahnya, kapan ininya gitu ya. Sebenarnya bisa nangis nggak sih gitu. Karena saya nggak pernah lihat dia nangis, cengeng atau apa, nggak pernah gitu. Di balik tawa dan senyum hangatnya, sesungguhnya Kiki menyimpan nelangsa hati. Namun segala amuk masalah itu biarlah jadi miliknya sendiri tanpa perlu orang lain tahu. Seperti tafsir hari ini, esok, dan nanti yang bermuara pada misteri. Maka Kiki pun tak tahu apa hasilnya. Sebab hidup adalah karunia, maka bersyukurlah karenanya. Sukses, aku sih orang yang selalu mensyukuri apa yang udah ada. Ya aku sih bersyukur sampai sekarang ya, orang masih kemana-mana, orang masih tahu Kiki Fatmala, masih kenal, masih ingat aku mensyukuri. Dan sampai sekarang pun aku nggak aktif banget seperti dulu, tapi masih ada kayak syuting layar lebar atau sinetron. Kiat-kiatnya apa ya? Kalau aku sih kiatnya gini aja, kita harus berbuat baik sama semua dan on time waktu. Disiplin dengan pekerjaan. Aku orang yang sangat disiplin. Misalkan, calling jam segini, aku datang jam segini. Disiplin aja, disiplin dengan waktu. Perempuan tangguh, perempuan yang pintar cari duit, waktu itu betul-betul berharga buat dia. Jadi makanya saya kalau misalnya syuting bareng sama dia, dan semua kru dan semua pemain akhirnya jadi sungkan sama dia gitu ya. Maksudnya karena dia duluan datang, dia duluan ini, jadi kita yang mau telat tuh jadi ya malu sendiri lah gitu. Akhirnya ya kita sama-sama akhirnya syuting itu ya betul-betul ini ya pas dengan waktunya gitu loh. Mudah-mudahan Kiki cepat menemukan jodohnya kembali, karena Kiki itu orangnya baik kan. Jadi saya rasa dia itu pantas untuk bahagia. Dan gitu lagi punya anak gitu ya kan, lucu kali kan Kiki cantik, mungkin anaknya juga cantik-cantik kali kok dari Kiki gitu ya. Udah gitu lagi ya udah deh, maksudnya kan Kiki itu udah punya segalanya gitu, jadi ya coba deh cari duitnya tunda dulu. Jadi coba udah mulailah melirik kanan kiri lagi, karena ya hidup sendiri juga kan nggak enak gitu ya kan. Harapan saya mudah-mudahan Kiki lekas mendapat jodohnya kembali. Kiki, aku seneng banget loh bisa jadi teman kamu. Mudah-mudahan bisa langgeng sampai nenek-nenek ya. Keep strong ya. Mudah-mudahan bisa dapat jodoh ya. Kiki, I love you as a friend. I love you. Dan jangan pernah patah semangat. Ya, dekatkan diri sama yang kuasa, itu selalu harus. Sometimes kadang saya ajak, berdoalah. Ayo malam kita berdoa, Kiki, sebelum tidur kamu berdoa. Dekatkan diri kamu sama Tuhan, supaya hati itu pasti lebih tenang. Aku seperti ini sekarang karena dia selalu ngajarin aku pentingnya waktu, pentingnya duit, pentingnya kerja keras. Karena untuk hari tua kayak kita nggak punya siapa-siapa, dia selalu mendidik aku jangan berharap di laki-laki atau berharap di keluarga. Kalau keluarga masih ada bisa diharap, nih nggak ada. Pokoknya harus berdiri kaki sendiri, harus benar-benar uang itu benar-benar dipergunakan yang benar dan disimpan yang benar. Buat hari tua nanti, kalau hari tua nanti kita nggak ada siapa yang nolongin kecuali dari diri kita. Nah sekarang kita kerja mati-matian untuk kumpulin duit untuk kita hari tua kalau kita sakit, jadi nggak nyusahin orang. Itu sangat setimpal.
Tapi untuk ukuran setimpal atau tidak setimpal dengan hasil yang udah kita kerjakan, ada yang ngerasa mungkin nggak setimpal. Tergantung gimana dulunya kita untuk mengatur keuangan kita. Kalau dari mudanya, dari dulunya kita pinter untuk mengelola, jadi masa tua kita tuh udah nggak terlalu yang terlalu pusing gitu loh. Karena sebagai public figure, artis itu ada masanya. Nggak mungkin kita seterusnya bisa make money seperti kita waktu kita lagi dipakai terus gitu. Sewaktu stop, paling nggak kita udah harus ada punya sesuatu.